Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrodun Nairoh, biasa dipanggil Nana. Saya dari Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang, angkatan 2012, offering A. Saya di sini akan menjelaskan tentang Goal Oriented Evaluation atau evaluasi berorientasi tujuan, yang di sini dikenalkan oleh Tyler. Model evaluasi berorientasi tujuan merupakan salah satu model evaluasi yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Kebutuhan untuk melakukan pengukuran sebagai dasar pembuatan keputusan akan keberhasilan program, mendorong dan bahkan memaksa para praktisi pendidikan untuk sejak awal menetapkan dan merumuskan tujuan program pendidikan dengan kriteria keteramatan dan keterukuran, atau yang biasa kita kenal sebagai observable dan measurable. Bertolak dari rumusan tujuan perilaku yang dapat diamati dan diukur tersebut, para praktisi pendidikan dapat dengan lebih mudah merancang bahan pembelajaran dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, serta pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran dengan satu pertanyaan penting. Apakah berdasarkan hasil pengukuran dan pengamatan, tujuan perilaku yang telah ditetapkan tercapai atau tidak? Ketercapaian tujuan dipandang sebagai akibat dari program atau kegiatan pembelajaran. Program pembelajaran yang dinyatakan efektif manakala berhasil memberikan akibat sebagaimana diharapkan berupa perilaku yang teramati dan terukur. Evaluasi berorientasi program dari Tyler ini didesain untuk menggambarkan sejauh mana tujuan program telah dicapai. Tyler menggunakan kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang berhasil diamati untuk memberikan masukan terhadap kekurangan dari suatu program. Pendekatan ini memfokuskan pada tujuan spesifik dari program dan sejauh mana program ini telah berhasil mencapai tujuan tersebut. Berikutnya di sini saya akan menerangkan tentang langkah-langkah dalam Goal Oriented Evaluation. Di sini ada 8 langkah. Secara metodologis, penerapan model evaluasi berorientasi tujuan dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama adalah merumuskan ulang secara terjabar tujuan program pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi deskriptor dan atau indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan alat ukur atau perangkat ujian berdasarkan indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, melakukan pengukuran sebelum program pembelajaran sekaligus menyimpan data hasil pengukuran. Pengukuran ini biasa disebut dengan pretest. Selanjutnya langkah yang kelima adalah melakukan pengukuran setelah program pembelajaran sekaligus menyimpan hasil pengukuran dimaksud. Nah, pengukuran yang dilakukan setelah program lebih biasa kita kenal sebagai post-test. Selanjutnya langkah yang keenam adalah membandingkan nilai hasil pengukuran sebelum dan sesudah program atau melakukan analisis dengan uji perbedaan baik rata-rata kelas maupun masing-masing individu peserta didik antara sebelum dan sesudah program pembelajaran. Jadi hasil antara pretest dan post-test tersebut dibandingkan. Yang ketujuh, menjadikan hasil perbandingan atau hasil analisis sebagai dasar pembuatan keputusan tentang keefektifan dan atau keberhasilan program pembelajaran. Dan selanjutnya langkah yang terakhir adalah bila diperlukan mengajukan rekomendasi tentang cara-cara yang lebih baik untuk meningkatkan atau memperbaiki program pembelajaran. Setelah langkah terakhir ini selesai, kesenjangan antara kinerja dan tujuan yang diinginkan dapat diketahui. Kemudian hasil ini digunakan untuk mengoreksi kekurangan program. Saat program koreksi berjalan, berikutnya siklus evaluasi ini bisa diulang kembali. Dan seperti itu seterusnya, sehingga evaluasi-evaluasi selanjutnya dapat digunakan untuk perbaikan program pendidikan. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang kelebihan evaluasi berorientasi tujuan. Kekuatan utama dari pendekatan evaluasi berorientasi tujuan adalah kelugasannya. Pendekatan ini mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah diterapkan, dan juga mudah disetujui untuk diteliti oleh direktur program. Pendekatan ini telah menstimulasi pengembangan teknik, prosedur pengukuran, dan instrumen untuk berkembang. Literatur mengenai pendekatan ini pun berlimpah. Ide kreatif dan model-model baru yang lahir dari pendekatan ini pun banyak bermunculan. Dengan pendekatan ini, pemilik program bisa melihat lebih jelas hasil pencapaian dari suatu program sehingga bisa menilai dan menimbang suatu program.
Yang terakhir akan saya jelaskan adalah mengenai kelemahan evaluasi berorientasi tujuan. Di sini ada 8 kelemahan yang dimiliki oleh pendekatan ini. Yang pertama adalah kurangnya komponen evaluasi yang real, lebih menekankan mengukur tujuan pencapaian daripada keberhargaan tujuan itu sendiri. Yang kedua, kekurangan standar untuk mempertimbangkan kesenjangan yang penting antara hasil observasi dengan level kinerja. Yang ketiga, mengabaikan nilai dari tujuan itu sendiri. Yang keempat, mengabaikan alternatif penting dalam mempertimbangkan perencanaan program. Kelima, melupakan konteks mengenai objek evaluasi dilaksanakan. Yang keenam, mengabaikan hasil penting yang diperoleh yang tidak diungkapkan dalam tujuan. Selanjutnya, meninggalkan bukti informasi program yang tidak menggambarkan tujuan program. Dan yang terakhir, menghasilkan pendekatan yang linear dan kurang fleksibel. Salah satu kelemahan tersembunyi dalam model evaluasi berorientasi tujuan ini adalah kemungkinannya mempengaruhi proses perancangan pembelajaran serta kemungkinannya mendangkalkan tujuan program pendidikan. Arti yang pertama, bukan tidak mungkin yang terjadi kemudian adalah belajar dan pembelajaran untuk ujian, learning and teaching for a test, yang pada gilirannya menghasilkan kritikan bahwa dunia pendidikan mengidap penyakit gila ujian atau testomania dan dikendalikan oleh rejim ujian atau testokrasi, orientasi berlebihan kepada tujuan teramati dan terukur untuk kemudian dievaluasi berdasarkan ujian, memungkinkan kalangan pendidikan melupakan hakikat pendidikan sebagai pengembangan potensi manusiawi. Ya, seperti itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai evaluasi berorientasi tujuan. Terima kasih atas perhatian yang penonton curahkan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.